Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Nur Aini, guru ekonomi dari SMA Puspikir Cibinong, Kabupaten Bogor. Pada kali ini saya akan menyampaikan tugas pembatik level 2 pada modul 7. Ini adalah blog pribadi saya untuk pembuatan tugas-tugas yang saya kerjakan untuk pembatik level 2 pada modul 7. Pada kegiatan belajar 1, identifikasi pemanfaatan TIK yang selama ini sudah digunakan oleh saya dalam proses pembelajaran meliputi aplikasi grup WhatsApp yang saya gunakan sebagai alat komunikasi kepada seluruh siswa, kemudian Google Classroom atau kelas maya, video konferensi baik berupa Zoom Cloud Meeting, Google Meet, ataupun Webex dilengkapi dengan pembelajaran interaktif dengan aplikasi Jamboard, Mentimeter, Google Sheet, kemudian video YouTube dengan menggunakan channel pribadi saya, blog pribadi, kemudian podcasting sekolah. Penilaian dilakukan dengan menggunakan Google Form, aplikasi Patra, Quizzes, Kahoot, dan Wordwall. Untuk kegiatan belajar 2 adalah identifikasi fitur-fitur aplikasi pada TV edukasi, radio surat edukasi, dan mobile edukasi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Fitur aplikasi TV edukasi yang dapat saya gunakan dalam proses pembelajaran meliputi siaran langsung pendidikan, kemudian VOD, video YouTube dari TV edukasi, streaming TV edukasi, kemudian jaringan internet. Fitur ini bisa diakses melalui https tva.kemdikbud.go.id. Untuk fitur aplikasi radio suara edukasi dapat diakses di link http suaraedukasi.kemdikbud.go.id. Fitur aplikasi mobile edukasi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran meliputi info pendidikan dan PDR yang bisa diakses melalui Android dan Microsoft. Situsnya bisa diakses melalui https medukasi.kemdikbud.go.id edukasi. Yang selanjutnya adalah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP yang saya buat adalah RPP untuk materi terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar, materi kelas 10 pada tingkat SMA. Tujuannya, setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar dengan baik. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan sintaks sebagai berikut. Kegiatan pendahuluan di sini diisi dengan kegiatan berdoa, absensi, kemudian apersepsi. Kemudian kegiatan inti yaitu pemberian rangsangan atau stimulus, di mana di sini saya menampilkan video dari TV edukasi tentang materi terkait. Situsnya bisa diklik di sini http tva.kemdikbud.go.id player ID VOD 92. Kemudian setelah menyaksikan video pada TV edukasi tersebut, siswa mengidentifikasi berbagai masalah dari tayangan video tersebut. Kemudian pada tahap pengumpulan data, siswa mengakses materi terkait pada rumah belajar dengan mengakses link berikut ini. Setelah itu, untuk pengolahan data, siswa mendiskusikan secara berkelompok permasalahan yang sudah diidentifikasi untuk diperoleh solusi atau jawaban. Pembuktian, siswa mempresentasikan hasil diskusi berdasarkan sumber materi sebagai pembuktian pada materi rumah belajar. Kemudian untuk kegiatan penutup, siswa menyimpulkan hasil pembelajaran tentang konsep
terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar dengan bimbingan guru. Berikutnya adalah penilaian belajar. Penilaian belajar untuk pengetahuan di sini dilakukan dengan evaluasi daring menggunakan bank soal yang terdapat pada rumah belajar dengan mengakses link berikut bank soal dari rumah belajar. Kemudian keterampilannya di sini adalah siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Untuk penilaian sikap, siswa mampu menunjukkan sikap tekun, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah rancangan pembelajaran yang saya buat. Untuk selanjutnya, mari kita simak video untuk implementasi pembelajaran menggunakan aplikasi TV Edukasi, Radio Suara Edukasi, dan M-Edukasi, yang pada kali ini saya mengambil satu aplikasi yaitu TV Edukasi dengan sumber belajar dari rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Nur Aini, guru ekonomi dari SMA Puspikir Cibinong, Kabupaten Bogor. Pada kali ini saya akan menyampaikan best practice pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah dengan memanfaatkan rumah belajar dan TV Edukasi sebagai tugas pembatik level 2 pada modul 7. Langkah pertama, saya menyampaikan melalui grup WA bahwa pembelajaran akan dilakukan dengan menggunakan Zoom Cloud Meeting, disertai dengan link untuk mengaksesnya. Setelah siswa join dengan Zoom Cloud Meeting, saya akan mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa, kemudian dilanjutkan dengan tadarus bersama. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Setelah itu, saya akan mengabsen dan menanyakan kabar siswa, kemudian membuat kesepakatan kelas untuk belajar. Rifan? Ya, Hairunisa? Ya Bu. Pakai seragam. Ya, silahkan. Udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, 3 lagi. Silahkan yang belum. Nih banyak yang bisa join nih. Bisa tuliskan apa saja, yang penting positif ya. Kalau namanya kesepakatan kelas, tujuannya kan untuk kebaikan dalam pembelajaran kita. Jadi usulan itu ya usulan yang baik untuk kita bersama. Pembelajaran melalui 2 cara, seminggu Zoom, seminggu tugas. Setelah itu menanyakan materi pada pelajaran sebelumnya yang sudah dipelajari dengan menggunakan aplikasi Jamboard. Tuliskan pengertian jurnal penutup. Silahkan 5 orang menuliskan apa itu jurnal penutup. Silahkan, siapa saja boleh, tapi batasin 5 orang saja biar nggak terlalu numpuk ya. Pengertian jurnal penutup yang sudah kalian pelajari kemarin. Apa sih jurnal penutup itu? Langkah berikutnya adalah menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini. Kemudian siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Kelompok akan dibagi melalui break Zoom Cloud Meeting. Setelah itu, model pembelajaran kita sampaikan. Bahwasanya model pembelajaran yang akan kita gunakan adalah model Discovery Learning. Model Discovery Learning memiliki sintaks sebagai berikut. 1. Guru memberikan stimulus. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Kemudian pengolahan data. Yang berikutnya adalah verifikasi atau pembuktian. Dan yang terakhir, generalisasi atau kesimpulan. Pada sintak yang pertama, guru memberikan stimulus berupa tayangan video yang berasal pada rumah belajar.
Ini Bunda, sosisnya udah selesai. Wah, hebat kamu. Makasih ya. Sama-sama Bunda. Yaudah, sekarang kamu tolong panggilkan Kak Jo dan Dodi biar kita makan sama-sama ya. Oke Bunda. Sosisnya enak banget Bunda. Dodi jadi pengen lagi deh. Boleh, tapi Bunda harus ke supermarket dulu karena persediaan sosis Bunda sudah habis. Oh, jadi supermarket itu yang membuat sosis enak ini ya? Bukan sayang. Loh, terus siapa dong? Produsen. Produsen itu apa Kak Jo? Teman-teman di rumah tahu nggak produsen itu apa? Produsen itu adalah mereka yang menghasilkan barang yang kita butuhkan, termasuk sosis kesukaan kamu itu, Dot. Namanya produsen makanan. Berarti baju yang aku pakai ini juga dari produsen dong? Iya, tapi namanya beda, produsen pakaian. Oh iya, Kak Jo jadi ingat sama satu cerita tentang profesi produsen. Judulnya adalah Makanan dan Pakaian untuk Semua. Kalian mau denger nggak? Mau Kak! Yaudah, yuk membatik. Membaca itu asik! Pada tahap identifikasi masalah, siswa diminta untuk mengidentifikasi berdasarkan tayangan video yang tadi sudah diputar oleh guru untuk menunjukkan sebanyak mungkin masalah yang ditemukan, kemudian dicarikan solusinya. Pada tahap pengumpulan data, siswa mengakses materi melalui sumber belajar pada rumah belajar melalui video pembelajaran. Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga Rp5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata Pada tahap pengolahan data, siswa mendiskusikan dalam kelompoknya melalui breakthrough meeting, kemudian mencari solusi berdasarkan materi yang sudah disampaikan melalui sumber belajar dari ruang belajar. Untuk memverifikasi atau membuktikan, siswa mempresentasikan di depan kelas agar mendapat masukan dari siswa lain. Dalam memverifikasi atau membuktikan, siswa mengacu pada sumber belajar yang sudah dipelajari. Dan tahap yang terakhir adalah menyimpulkan atau membuat generalisasi. Siswa menyimpulkan hasil diskusi dalam pembelajaran dibimbing oleh guru. Langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian. Dalam melakukan penilaian dilakukan melalui 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Pada penilaian aspek kognitif, siswa mengakses bank soal pada rumah belajar yang disediakan oleh guru.
siswa menyajikan hasil pengamatan terhadap perubahan jumlah barang yang dijual ataupun dibeli manakala terjadi perubahan harga. Kemudian pada aspek sikap, siswa mampu bekerja sama, mampu saling menghargai, kemudian memiliki sikap mandiri dan kreatif. Demikian best practice dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Dengan memanfaatkan rumah belajar dan TV edukasi dalam memenuhi tugas pembatik level 2 pada modul 7. Terima kasih. Assalamualaikum.